Malam bersalju. Istri meninggalkan aku dan anak perempuan kami di jalan tol, hanya karena anak perempuan kita cuma batuk sekali. Shen Mingqian, bawa Yan Yan turun dari mobil. Apa? Aku bilang, kamu bawa Yan Yan turun dari mobil. Sayang. Ini kan jalan tol, di luar suhunya minus beberapa derajat. Lagi pula Yan Yan masih demam. Kak Yu, jangan marah, tenangkan diri. Teh bunga mawar. Aku sengaja tambahin gula merah. Jorok banget. Jangan sampai menularkan penyakit. Kang, jangan asal bicara. Dengar enggak, Shen Mingqian? Segera bawa Yan Yan turun. Kak Yu, bagaimana kalau kita urungkan saja? Bisa duduk berdesakan juga. Aku nggak peduli. Aku nggak mau. Duduk sama anak sakit. Dia tadi aja udah batuk. Shen Mingqian, segera turun. Lin Yu. Aku ini suamimu. Yan Yan adalah anak kandung kita. Mama? Kak Yu, ini semua karena Kang nggak sengaja salah bicara. Bagaimana kalau kami saja yang turun? Masa sih begitu? Kang kan memang fisiknya nggak kuat. Cuaca dingin begini. Kalau anaknya kedinginan gimana? Shen Mingqian, turun. Terus aku dan Yan Yan gimana? Masa kamu mau kami pulang jalan kaki? Lin Yu, kamu ngapain? Papa. Yan Yan masih demam, loh? Aku akan telepon Lin Jie. Setengah jam lagi sampai. Kalian tunggu di sini sebentar. Lin Yu, kamu demi pria idaman dan anak orang lain, berani menyuruh aku dan anak perempuan kita turun dari mobil? Kak Sen, setelah Jie mereka menjemputmu, cepat-cepat pulang ya. Jangan sampai ibu dan Kak Yu mereka khawatir. Wen, cepat tutup jendelanya. Kalau anaknya kedinginan gimana? Halo, Bu. Aku sudah berpikir jernih. Aku putuskan untuk pulang, mewarisi harta keluarga yang bernilai miliaran. Selain itu, aku akan membuat keluarga Lin bangkrut. Aku mau Lin Yu berlutut di depanku dan menyesal. Nak, akhirnya kamu sadar juga. Kamu dan cucu kesayanganku sekarang ada di mana? Halo, Bu, ada apa ini? Seseorang. Nyonya. Segera selidiki sampai jelas di mana tuan muda sekarang. Lalu kamu sendiri? Kali ini, aku akan pergi sendiri untuk menjemput cucu perempuanku yang tercinta. halo. Pasti sinyalnya buruk. Ayah. Yan Yan, Ayah, mama mana? Yan Yan, anak baik. Mama pergi ke rumah nenek dulu. Sebentar lagi paman akan menjemput kita. Ayah, aku kedinginan. Yan Yan, sudah agak hangat? Sial, dahinya semakin panas. Ada apa? Siapa? Ling Jie. Kamu masih di KTV? Shen Mingqian. Cepat bilang. Aku lagi sibuk sekarang. Xiao Jie, kakakmu menyuruhmu menjemput kami. Sekarang kamu sampai mana? Menjemput kalian? Sepertinya. Ada hal begitu. Tapi sekarang aku lagi kumpul sama teman-temanku. Nggak bisa pergi. Kamu tunggu dulu. Nanti aku datang. Xiao Jie, bisa cepat enggak? Di jalan tol terlalu dingin. Yan Yan dia? Shen Mingqian. Kamu ini laki-laki. Kok kayak cewek sih?
Kakakku bilang, Kakang Suen dan Kangkang nggak tahan angin, harus cepat-cepat dibawa pulang. Kamu dan Yanyan tunggu lebih lama, nggak bakal mati. Tapi, Sudah, gitu aja. Ditutup. Ayo, Kak Jie. Minum. Mari kita bersenang-senang. Ayah, apa ayah kedinginan? ayah nggak kedinginan. Sini, Yanyan. Jangan sampai kedinginan. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Aneh. Kok nggak bisa dihubungi? Kenapa nggak ada sinyal? Nyonya, kita sekarang sedang di ketinggian. Dan lagi, lokasinya di sini juga agak terpencil. Segera cari cara untuk menyambungkan sinyal. Bagaimanapun juga, aku harus memastikan keamanan anakku dan cucu perempuanku. Sial. Demamnya semakin parah. Saudara, ada masalah? Kakak, bisa antar kami ke rumah sakit? Anak perempuanku demam tinggi. Sayang, bagaimana kalau kita berdesak-desakan di kursi belakang? Desak-desakan apa sih? Kamu ini, gimana sih jadi ayah? Anaknya sakit separah ini? Masih aja berdiri bengong. Cepat bereskan kursi belakang mobil. Menyelamatkan orang lebih penting. Terima kasih, Mbak. Benar-benar nggak nyangka. Ditinggalkan di pinggir jalan oleh istri sendiri. Ujung-ujungnya, yang menolongku, dan Yanyan malah orang asing. Tidak bagus. Dahinya makin panas. Bang, bisa lebih cepat lagi? Demam anakku makin parah. Oke, Ayah, aku kedinginan. Bang, masih berapa lama sampai rumah sakit? puluhan kilometer. Tapi cuacanya begini, paling cepat 2 jam. Lama sekali. Yanyan, jangan tidur, bangun, Rok. Ayah, aku nggak enak badan. Yanyan yang baik, tahan sebentar lagi, sampai rumah sakit. Bang, bisa nggak lebih cepat lagi? Anakku hampir nggak kuat. Ini sudah paling cepat. Jalan licin karena salju. Kalau lebih cepat, bisa celaka. Aku susah bernapas. Jangan-jangan pneumonia akut? Tahun lalu Yanyan pernah kena penyakit ini, hampir enggak tertolong. Enggak nyangka. Yanyan, bangun, jangan tidur. Bicara sama ayah. Jangan tidur. Ayah, apa Yanyan mau mati? Bukannya ayah bilang nanti kalau Yanyan ketemu nenek, apa Yanyan nggak bisa ketemu nenek lagi dan juga nggak bisa ketemu mama lagi? Kangkang, panggil nenek. Enggak mungkin, Yanyan. Yanyan sebentar lagi bisa ketemu mama dan nenek. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Halo, pengguna yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Halo, pengguna yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Yanyan, jangan tidur. Bangun, Yanyan. Jangan tidur. Bangun. Bang, tolong lebih cepat lagi. Yanyan. Bangun. Buka mata, lihat ayah. Bisa nggak? Tolong. Siapa yang mau tolong anakku? Ayo Kangkang. Kangkang, kesayangan kita baik sekali.
Kalau saja aku punya cucu sepertimu sudah pasti senang sekali. Kang, panggil nenek. Nenek. Bagus ayo. Kang ini dari nenek, semoga sehat dan selamat. Terima kasih, Nenek. Bagus sekali. Sudah lama sekali si tidak berguna itu belum juga pulang. Benar-benar tidak tahu aturan. Kak Yu, Kak Shen dan Yan sudah lama tidak pulang, jangan-jangan terjadi sesuatu? Mungkin terjadi apa? Pasti dia sekarang tidak tahu bawa anaknya permainan kemana. Di hari yang penting seperti ini dia tidak buru-buru pulang, masih pergi main. Benar-benar tidak mengerti. Aku akan telepon Xiao Jie sekarang untuk menyuruhnya cepat. Jie, teleponmu. Sepertinya kakakmu yang menelepon. Xiao Jie, bukannya aku suruh kamu jemput kakak iparmu? Kalian sekarang sampai di mana? Di jalan. Tadi Yan ngotot mau pergi main, jadi kami main sebentar, segera sampai rumah. Oke. Ye, sudah lama sekali lewat. Kamu belum juga jemput kakak iparmu? Benar-benar tidak apa-apa? Kakak ipar apa? Cuma sampah yang hidupnya ditanggung kakakku. Masa iya? Dia mengira dirinya anak orang terkaya. Cuaca di luar dingin. Begini, masih mau aku jemput dia? Aku kan tidak bodoh. Iya. Kalau kakak iparmu telepon mengadu bagaimana? Atau keluargamu curiga ada yang aneh? Tidak apa-apa. Di ponselku ada foto menjemputnya sebelumnya, cukup aku posting di media sosial. Semua beres. Jie pintar sekali. Ayo, lanjutkan musiknya, lanjutkan tariannya. Kakku mohon lebih cepat lagi, putriku dia. Sayang, lebih cepat lagi ya. Sudahlah demi anak. Aku akan tambah kecepatan. Ayo makan satu suap. Enak tidak? Teman-teman, ayo minum. Saudara buruk. Ada apa, Kak? Depan ditutup jalannya. Jalan ditutup? Ada apa? Lin Yu, Yan sakit parah. Kalian di mana? Sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Shen Mingqian, bukannya Xiao Jie pergi menjemput kalian? Dia tidak datang. Dia sama sekali tidak datang. Tidak mungkin. Aku baru saja lihat postingan media sosial Xiao Jie, katanya dia sudah di jalan. Postingan media sosial? 100 km. Dia sama sekali belum sampai. Dia sedang berbohong. Kamu sudah lihat, kan? Xiao Jie akan segera sampai. Kamu tunggu lagi. Tidak bisa menunggu. Yan benar-benar sakit parah. Lin Yu, sebagai ibu anak ini, bukankah seharusnya kamu datang menjenguknya? Shen Mingqian, sudah cukup keributanmu. Suwen dan Kangkang baru saja tiba. Ibuku sedang senang. Bisakah kamu jangan merusak suasana? Dulu ya, tidak bicara lagi. Kenapa kamu bersin? Apa karena kena angin di perjalanan pulang? Tidak apa-apa, Tante. Cuma bersin, tidak masalah. Apa maksudnya tidak masalah? Bagaimana kalau penyakitnya menjadi lebih parah? Suwen, kamu gendong Kangkang. Aku yang nyetir, kita buruan ke rumah sakit. Istrimu. Anak kandungnya sendiri diabaikan, tapi malah bawa anak orang lain ke rumah sakit. Bong, di depan ada jalan pintas. Tapi mungkin agak berbahaya. Kak, anak ini tidak akan bertahan lama. Kumohon. Sudahlah, demi anak ini, nekat saja. Wajahnya semakin pucat. Halo, pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Yan. Mingqian,
Keluarga Lin lebih mementingkan anak laki-laki. Jika suatu hari mereka mengganggu kalian karena Yanyan perempuan, tekan ini. Dimanapun kalian berada, orang kita akan sampai dalam 2 jam. 2 jam? Tapi Yanyan, benarkah bisa menunggu 2 jam? Nyonya, terdeteksi sinyal khusus dari perangkat logam keluarga Shen. Berada di kabupaten tidak jauh dari sini. Pasti Mingqian. Bisa deteksi lokasi pastinya? Sinyalnya terus bergerak. Berdasarkan perkiraan lintasan, Tuan Muda sedang menuju sebuah rumah sakit besar di kota provinsi. Apa? Rumah sakit? Jangan-jangan Mingqian dan cucuku kenapa-napa? Segera dengan kecepatan tertinggi menuju rumah sakit itu. Sekaligus hubungi keluarga Shen, tim medis terbaik mereka segera berangkat. Kalau anakku dan cucuku kehilangan sehelai rambut pun, keluarga Lin tidak perlu ada lagi. Pneumonia akut, denyut jantung menurun. Siap-siap untuk resusitasi. Yanyan, jangan tidur. Keluarga tidak boleh masuk. Shen Mingqian, kalian sudah sampai mana? Kangkang tidak enak badan. Aku sekarang mau bawa dia ke rumah sakit. Kamu cepat pulang. Ibuku sendirian di rumah. Aku tidak tenang. Aku juga di rumah sakit. Yanyan. Yanyan sedang dalam resusitasi. Apa? Kalian juga di rumah sakit buat apa? Xiao Jie mana? Dia sama sekali tidak datang. Tidak mungkin. Dia baru saja kirim pesan padaku. Bilang sudah menjemput kalian. Kakak, sudah menjemput kakak ipar, sedang dalam perjalanan pulang. Dia berbohong. Lin Yu. Yanyan benar-benar sedang dalam resusitasi. Shen Mingqian, apa karena Suen datang, hatimu tidak nyaman, jadi sengaja mengarang kebohongan seperti ini untuk menipuku? Kamu masih merasa aku menipumu? Memangnya kenapa? Xiao Jie adalah adik kandungku, apa perlu dia menipuku? Sedangkan kamu, seorang pria yang sehari-hari hanya berkutat di dapur, selain cemburu buta, kamu bisa apa lagi? Dokter, bagaimana kondisi anakku? Pasien untuk sementara telah terlepas dari bahaya kematian. Tapi, karena waktu kekurangan oksigen terlalu lama, ada kerusakan di otak. Meskipun nanti bisa disembuhkan, mungkin akan mempengaruhi kecerdasannya atau lumpuh seumur hidup. Bagaimana mungkin? Dia masih sangat kecil. Saat ini ada obat khusus yang bisa menjamin nyawanya. Kalau tidak, pasien sewaktu-waktu mungkin dalam bahaya kematian. Tapi obat khusus ini harganya sangat mahal. Setiap suntikan minimal 300.000. Biaya pengobatan selanjutnya juga tidak rendah. Makanan sebentar lagi selesai. Kok cuma 3.000? Cukup untuk membesarkan anak perempuan. Dokter, tunggu sebentar ya. Halo, ada apa lagi? Yanyan sakitnya parah. Butuh obat khusus untuk menyembuhkannya. Transfer 300.000 padaku. Berapa? 300.000. Shen Mingqian, kamu anggap aku mesin ATM? Yanyan cuma demam biasa. Butuh obat khusus apa? Lagi-lagi 300.000. Lin Yu, Yanyan adalah anakmu. Jangan coba-coba membodohiku. Ditutup. Kamu. Dokter, bisakah diobati dulu? Nanti aku pelan-pelan. Maaf Pak, peraturan rumah sakit, harus bayar uang muka dulu. Shen Mingqian, kamu kok di sini? Ya siapa lagi kalau bukan karena kamu? Maksudmu apa? Lin Yu, kamu tahu Yanyan seberapa parah kondisinya? Sekarang dia masih terbaring di ruang operasi. Cuma demam dikit, kan? Bisa parah sampai mana sih? Shen,
tenang dulu, aku tahu kamu khawatir sama Yan Yan, tapi lampu ruang operasi ini juga nggak nyala. Artinya di dalam sedang nggak ada yang diresusitasi, kan? Shen Mingqian, udah cukup main sandiwara kamu? Resusitasi? Lampu ruang operasi aja nggak nyala. Kamu bilang lagi ngeresusitasi siapa? Udara? Bukan, barusan lampunya masih nyala. Resusitasinya baru aja selesai, Yan Yan belum lepas dari bahaya. Shen Mingqian, udah cukup, aku beneran muak sama kamu. Cuma karena aku dan Suen bawa Kangkang pulang duluan, kamu sampai harus buat-buat kebohongan dan mengutuk anak sendiri. Iya, Shen, ini salah kamu. Ada masalah sedikit antar orang dewasa, masa ia pakai kesehatan anak buat alasan? Ini kan sengaja bikin Kak Yu sedih dan bikin keluarga nggak enak hati. Kayaknya kamu cuma lihat aku bawa Kangkang ke rumah sakit, jadi mau menghalangi aku periksa Kangkang, ya? Aku? Menghalangi kamu periksa Kangkang? Lin Yu. Yan Yan di dalam sana dalam bahaya, tapi kamu cuma mikirin periksa anak orang lain. Kamu nggak pantas jadi seorang ibu. Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Coba ulangi lagi. Sudah, Kak Yu. Kayaknya kita bawa Kangkang cepet-cepet periksa aja, jangan sampai nanti beneran parah. Tante Lin, tenggorokanku agak nggak enak. Ayo. Kalau hari ini nggak kasih aku uang, nggak boleh pergi kemana-mana. Pak Shen, barusan saya baru sadar, obat khusus itu di rumah sakit kami tinggal 1 suntikan lagi. Kalau tidak segera, mungkin akan. Lin Yu, kamu dengar nggak? Obat khususnya cuma tinggal 1 ini. Ini nyawa Yan Yan loh. Shen Mingqian, kamu masih main sandiwara di sini? Xiao Jie sudah bilang, kamu dan anak perempuanmu sebenarnya baik-baik saja. Menurutku kamu cuma iri pada Suen, ya? Jadi memanfaatkan anak untuk membesar-besarkan keadaan di sini. Iya, Kak Shen. Sebagai seorang ayah, bagaimana bisa kamu berulang kali terus-menerus berharap Yan Yan sakit? Diam kamu. Urusan anak perempuanku kapan bisa disela oleh orang luar sepertimu? Kamu teriak-teriak apa? Mana ada yang salah dari perkataan Suen? Di hari raya begini, kamu nggak doain anakmu sendiri? Sudahlah. Kamu malah menyumpahi dia di sini. Dokter, obat khusus ini efektif untuk Kangkang kami nggak? Lin Yu, kamu mau apa? Yan Yan sekarang di dalam sana dalam kondisi kritis. Ya, sangat butuh obat khusus ini untuk menyelamatkan nyawanya. Kamu malah... Shen Mingqian, Yan Yan cuma agak demam aja. Mungkin dia sudah sembuh dari tadi. Kalau kamu mau memanfaatkan anak perempuan untuk melampiaskan amarah di hatimu, aku cuma bisa bilang, kamu terlalu kekanak-kanakan. Iya, Kak Shen. Sampai sekarang aku belum lihat Yan Yan. Jangan-jangan anaknya permainan di luar dan tersesat? Cepat cari anakmu itu. Anak sendiri aja nggak bisa jaga? Sehari-hari cuma sibuk urusi orang lain. Kak Yu, Kak Shen lagi kesal? Bisa dimengerti juga? Menurutku, kita bawa dokter dan Kangkang pakai obat khususnya saja. Berdiri. Shen Mingqian, kamu mau apa sih? Nyebelin banget sih. Lin Yu, Yan Yan benar-benar sakit parah. Kalau nggak percaya, kamu masuk lihat. Lepasin aku. Lepasin. Tante Lin, aku nggak enak badan. Ini pasti flu beneran. Suen, ayo kita cepat pergi dan minta obat khusus dari dokter. Kak Yu, kamu bawa Kangkang duluan. Aku bantu kamu nasehatin Kak Shen, supaya dia nggak terus-terusan kesel. Obatku. Kak Shen, kamu beneran nggak peduli dengan nyawa anakmu? Barusan mungkin Kak Yu nggak lihat Yan Yan. Tapi aku lihat. Nggak nyangka Yan Yan sekarang sakitnya separah ini, sampai harus dioperasi. Kamu mau apa? Kalau kamu berani sakiti Yan Yan, Tenang aja, urusan antar orang dewasa, mana mungkin aku libatkan anak-anak. sebenarnya kamu mau apa? Tentu mau nyelamatin Yan Yan. Kamu baik hati kayak gitu? Aku bisa bantu kamu bujuk Kak Yu buat kasih obat khusus ke Yan Yan. Oh iya? Di kartu ini ada 500.000.
Walaupun aku nggak tahu jumlah biaya pengobatan Yan Yan. Tapi 500.000 ini harusnya bisa bantu banyak, kan? Kok kamu punya uang sebanyak itu? Ini uang saku dari Kak Yu. Menurutku uang ini buat nyelamatin Yan Yan mungkin lebih berharga. Langsung aja bilang tujuanmu. Kak Sen emang orang yang pintar. Kalau gitu aku terang-terangan aja. Semua yang aku bilang barusan bisa aku tepatin. Tapi syaratnya, kau mati. Kau mati. Gimana? Takut? Kayaknya hubunganmu sama Yan Yan ya cuma segitu doang. Kenapa aku harus percaya kamu? Gimana kalau kamu? Cuma anak kecil doang. Menurutmu dia bisa ancam aku dan Kangkang seperti apa? Kalau kamu merasa aku menghalangi kamu dan Lin Yu, aku udah bilang aku bakal cerai sama dia. Rumput liar nggak bakal habis dibakar, angin semi bertiup dan tumbuh lagi, aku rasa Kak Sen. Harusnya nggak tahu, kan? Kamu beneran bakal kasih obat khusus ke Yan Yan? Tenang aja. Kalau Yan Yan mati, Kak Yu pasti nyalahin aku, tapi kalau kamu yang mati, aku malah yang nyelamatin Yan Yan. Aku mau pamit sama anak perempuanku. Boleh saja. Kalau gitu aku tunggu kabar baiknya Kak Sen. Oh iya. Sebagai teman, aku ingatkan, kondisi Yan Yan sekarang nggak bisa nunggu lama-lama. Kalau sudah putuskan, ingat cari aku. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dijawab. Silakan coba lagi nanti. Ayah, Yan Yan. Ayah yang salah sama kamu. Setelah ayah pergi, kamu harus nurut sama ibu ya. ayah, jangan pergi, jangan tinggalin Yan Yan. Sayang. Yan Yan. Di kehidupan berikutnya, ayah mau jadi ayahmu lagi. Baik. Anak Xiaosu memang anak yang paham. Gak kayak anak perempuan Shen Mingqian yang cengeng mulu. Nangis terus. Bu, Yan Yan ini, bagaimanapun juga dia cucu perempuan ibu. Dia cuma beban aja. Mana kayak Kangkang kita, baik dan sopan. Pasti sukses besar nanti. Kangkang nanti pasti sukses. Terus cari uang banyak-banyak buat nenek. Bagus. Kangkang yang paling manis. Sini, makan satu suap lagi. Kok tiba-tiba hati ini rasanya deg-degan ya? Oh iya, aku dengar kalian mau siapin obat khusus buat anak. Obatnya mana? Kata dokter, Kangkang nggak kenapa-kenapa, jadi obat khusus belum perlu buat sementara. Tapi buat jaga-jaga, kalau nanti Kangkang atau tante ada yang nggak enak badan, obat khusus ini sudah aku beli. Xiaosu memang teliti. Kalau saja aku punya menantu dan cucu sebaik kamu dan Kangkang. Maaf, siapa Lin Yu? Saya. Suami Anda, Shen Mingqian, siang ini melompat dari atap rumah sakit. Meninggal di tempat. Apa? Nggak nyangka sampah Shen Mingqian beneran bunuh diri. Nggak mungkin.
Suami dan anak saya siang tadi masih baik-baik aja, masa sih? Berdasarkan informasi almarhum, memang suami Anda, Shen Mingqian, dan lagi, anak kecil Yanyan, karena pneumonia akut nggak ditangani tepat waktu, pada siang ini jam 3.20 dinyatakan meninggal. Mati. Bagus sekali. Maksudku, kok bisa begini? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pak, apa Bapak tidak salah? Atau jangan-jangan ini ulah Shen Mingqian? Pak, apa Bapak benar-benar yakin Shen Mingqian sudah meninggal? Kami tidak akan bermain-main dengan nyawa warga. Kami harap keluarga segera pergi ke kamar jenazah untuk mengidentifikasi jenazah dan bekerja sama dengan penyelidikan kami selanjutnya. Tidak. Aku tidak percaya. Ini pasti ulah Shen Mingqian. Dia cuma mau memaksaku mengeluarkan obat khusus. Ya, pasti begitu. Aku akan mencarinya. Kak Yu, tenang dulu, Kak Yu. Kak Shen pasti karena kematian Yanyan terlalu sedih sehingga tidak bisa berpikir jernih. Sekarang yang paling penting adalah pergi mengidentifikasi jenazah dulu dan mengurus urusan pemakamannya. Hari keluarga berkumpul datang ke tempat seperti ini. Sialan. Mingqian. Yanyan. Ibu, lebih baik ibu jangan melihatnya. Suami ibu jatuh dari ketinggian hingga tubuhnya hancur dan penuh darah. Harap ibu tabah. Tidak mungkin. Aku sudah menyuruh Lin Jie menjemput mereka. Oh iya. Lin Jie. Kak, ada apa? Kenapa? Lin Jie. Bukannya aku suruh kamu menjemput kakak ipar dan Yanyan? Mana mereka? Oh, kakak ipar itu? Sudah lama aku jemput. Mereka belum pulang? Aku perkirakan kakak ipar bawa Yanyan main ke taman hiburan. Anak-anak kan suka main. Lin Jie. Jujurlah, kamu benar-benar jemput mereka atau tidak? Kak, kamu ngeselin banget sih. Sudah ku bilang aku jemput. Masa aku bohong? Lalu kenapa mereka mati? Apa? Mati? Kakak jangan bercanda. Sekarang juga datang ke kamar jenazah rumah sakit. Kalau tidak, aku akan langsung memblokir semua kartu bankmu. Kamu teriak-teriak apa sih? Dia kan adik kandungmu sendiri. Bu, jangan marah. Kak Yu, hanya terlalu emosi. Kamu mau apa? Aku mau memastikan apakah orang ini dia atau bukan. Ngapain kamu lihat sampah ini? Tadi Pak sudah bilang, dia jatuh sampai hancur lebur. Kalau kamu lihat, nanti mimpi buruk. Makasih, sayang. Jam tangan ini, hadiah dariku untuk Mingqian. Mingqian. Ternyata benar-benar kamu. Mingqian. Ibu Lin, kalau sudah dipastikan tidak ada masalah, jenazah Bapak Shen dan Yanyan segera serahkan ke rumah sakit untuk ditangani. Iya, cepat selesaikan. Sungguh sial. Yanyan. Yanyanku. Yanyan. Buka matamu lihat ibu, Yanyan. Ibu Lin, tolong kendalikan emosi. Anak ini karena demam tinggi menyebabkan pneumonia akut, ditambah berada di lingkungan bersuhu rendah terlalu lama, menyebabkan organ-organnya gagal total. Kami akan menyelidiki penyebab pastinya. Tapi Lin Jie kan sudah pergi menjemput mereka. Berdasarkan rekaman CCTV, dia hanya berputar-putar sebentar, lalu pulang. Tidak mungkin. Anakku Xiao Jie sangat baik hati dan berbakti. Masa ia tidak menjemput? Bu, kalau Yanyan karena Xiao Jie tidak segera menjemput baru penyakitnya bertambah parah, itu berarti secara tidak langsung menyebabkan kematian Yanyan. Itu bisa kena tuntutan hukum. Kamu ini maksudnya apa? Demi 2 orang yang sudah mati, kamu mau anakku masuk penjara? Yanyan? Ini semua salah ibu. Ibu yang membunuhmu. Mingqian.
Aku ingat di lengan Mingqian ada tahi lalat hitam. Kok tiba-tiba hilang? Jangan-jangan. Kamu mau ngapain lagi? Bu, aku ingat di lengan Mingqian ada tahi lalat hitam. Tapi mayat ini tidak punya. Aku curiga. Ibu Lin, Anda salah ingat. Tahi lalat hitam di pergelangan tangan Bapak Shen ada di sisi yang lain. Masa sih? Benarkah aku salah ingat? Sudah. Bapak ini sudah memeriksanya. Tidak mungkin salah. Bapak, terima kasih atas kerja kerasnya. Untuk urusan selanjutnya, kami yang akan urus sendiri. Turut berduka cita. Turut berduka cita. Xiao Yu. Sekarang hal yang paling penting adalah segera menikah dan mendaftarkan pernikahan dengan Xiao Su. Cepatlah, biar Mama segera punya cucu. Tenang saja, Tante. Aku pasti akan merawat kakak Yu dengan baik. Aku juga akan berusaha keras agar ibu segera mewujudkan keinginan itu. Aku tidak setuju, Ma. Mingqian dan Yanyan bahkan belum dikuburkan, tapi kau menyuruhku menikah dengan orang lain, mendaftarkan pernikahan? Si pengangguran yang cuma bisa mengandalkan wanita itu, dan si gadis yang sakit-sakitan itu, mati itu membebaskanmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Iya, kakak Yu. Kakak Sen sudah tiada, aku akan menggantikan kakak Sen untuk merawatmu dengan baik. Kak, ada apa? Cepat katakan. Aku sibuk. Lin Jie, aku tanya kamu. Apa kamu benar-benar menjemput Mingqian mereka? Iya. Kenapa? Lalu kenapa rekaman CCTV jalanan menunjukkan kamu cuma muter balik lalu pulang lagi? Aku. Sampai sekarang, kamu masih belum mau jujur. Kak, aku tidak sengaja. Walaupun aku tidak menjemput mereka, tapi kakak ipar dan yang lain seharusnya sudah lama sampai rumah. Benar, kan? Sampai rumah? Inikah yang kamu maksud sampai rumah? Ini siapa? Ini kakak iparmu dan Yanyan. Kamu bilang terus-terusan bahwa kamu sudah menjemput mereka. Tidak mungkin. Walaupun aku tidak menjemput mereka, mereka juga tidak mungkin tiba-tiba mati. Sudahlah. Xiao Jie sudah bilang dia tidak sengaja. Kamu sebagai kakak, ngapain terlalu mempermasalahkan? Ma, ini menyangkut nyawa orang. Xiao Jie melakukan kesalahan sebesar ini, masa begitu saja dibiarkan? Lalu kamu mau bagaimana lagi? Sudah mati ya mati. Masa mau anakku membayar nyawa untuk mereka? Iya. Si sampah masyarakat dan si gadis kecil itu. Mungkin memang mereka pantas mati. Tuhan yang membuat mereka mati. Kamu. Lin Jie, kamu sendiri melakukan kesalahan sebesar ini. Kok kamu masih bisa berkata begitu? Kamu tidak merasa bersalah? Lin Yu, kamu gila ya? Berani-beraninya memukul adikmu. Dia kan adik kandungmu sendiri. Bahkan kakak ipar dan keponakanmu sendiri kamu biarkan mati. Bukankah dia pantas dipukul? Apa urusanku? Memang nasib mereka yang sial. Shen Mingqian si pecundang itu, anaknya sendiri saja tidak bisa dijaga, masih berani menyalahkanku. Betul. Waktu itu kan kamu yang menyuruh mereka turun dari mobil. Intinya, kamu yang membunuh mereka, sekarang masih berani menyalahkan orang lain. Kalau kamu memang suka anak, cepatlah menikah dengan Xiao Su, lalu punya anak lagi, kan selesai. Tante, Xiao Jie? Setelah kejadian seperti ini, Kak Yu pasti sedang emosi. Begini saja, kalian pulang dan istirahat dulu. Aku yang tinggal untuk menenangkan Kak Yu. Baiklah. Ayo pergi. Kak Yu, orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Kamu jangan terlalu sedih. Tenang saja, di hari-hari mendatang, aku akan selalu menemanimu. Kadang aku berpikir, kalau waktu itu aku tidak menyuruh mereka turun dari mobil, mungkin tidak akan terjadi hal seperti ini. Kak Yu, kamu menyesal? Ya, aku menyesal. Kalau waktu itu, kamu dan Kangkang tidak datang, mungkin mereka tidak akan turun dari mobil. Kalau dia tidak turun dari mobil, mungkin mereka tidak akan mati. Kalau aku sendiri yang menjemput mereka, mungkin. Sayangnya, di dunia ini tidak ada kata kalau, apalagi obat penyesal. Dan lagi,
Jangan kamu lupa, kamulah yang bersikeras berebut obat khusus itu dengan Shen Mingqian. Kamu benar. Di dunia ini memang tidak ada obat penyesal. Semuanya sudah terlambat. Kak Yu, kamu jangan terlalu sedih. Aku akan selalu menemanimu. Kamu keluar dulu saja. Aku ingin menemani Yanyan. Dan Mingqian. Lebih baik aku tinggal menemanimu. Soalnya, Aku suruh kamu keluar, perkataanku tidak kamu mengerti, ya? baik. Kalau begitu, aku tunggu di luar. Kalau ada apa-apa, panggil aku kapan saja. Mingqian. Mingqian. Jangan, Tuan Muda. Ibu, Sebagai putra sulung keluarga Shen, putra dari orang terkaya, kau malah mau bunuh diri dengan melompat? Mingqian. Kalau kau mati, bagaimana ibu bisa hidup? maafkan aku. Aku yang salah. Oh iya, Bu. Yanyan sakit. Sakitnya parah. Tenang saja. Untuk Yanyan, ibu sudah mengatur tim medis terbaik. Kita tidak boleh menunda. Kita harus segera terbang pergi. Ibu, ada satu hal lagi. Sebelum pergi, tolong bantu aku sekali lagi. Katakan, Carikan 2 jenazah. Usahakan yang mirip dengan aku dan Yanyan. Ciri-ciri fisiknya. maksudmu? Aku ingin menyaksikan sendiri. Bagaimana mereka merayakannya? Bagaimana mereka, saat aku dan Yanyan mati, bersukacita merayakan hari raya. Letakkan ini di jenazah itu. Nanti, manfaatkan kesempatan untuk memberitahunya, katakan saja saat aku mati jatuhnya sampai hancur lebur. Untuk apa ini? Kalau Lingyu tidak jijik melihatku, yang wajahnya rusak total setelah mati, pasti akan menemukan kebenarannya. Kalau dia tidak menyadarinya, Kalau kau menyesal, sekarang masih belum terlambat. sejak dia mengusirku dan Yanyan dari mobil saat itu, ikatan antara aku dan dia sudah putus. Dan sebelumnya sudah kukatakan, aku akan membuat dia dan keluarga Lin membayar harganya. Mulai sekarang, segala sesuatu di keluarga Shen akan kau yang pegang kendalinya. Ibu, tolong sampaikan perintahku. Semua investasi dan proyek yang sebelumnya mengandalkan keluarga Shenku untuk diberikan ke keluarga Lin, dibatalkan semuanya. Lingyu, nikmatilah saja hidupmu yang baru ini. Direktur Liu. Kalau proyeknya tidak ada masalah, maka kerja sama kali ini. Maaf, kerja sama dibatalkan. Bapak Liu. Apa maksud Bapak? Proyek kali ini, perusahaan saya, Yuanda Group, telah menandatangani perjanjian kerja sama 10 tahun dengan Seng Hao Group. Jadi, Bapak Lin, maaf. Shenghao Group. Itu adalah perusahaan pesaing dari Lin's Group kami. Bapak Liu, proyek kali ini sudah kami bicarakan sejak lama. Sekarang Bapak bertindak seperti ini? Kurang baik, bukan? Yuanda Group saya adalah perusahaan terkemuka di kota Jiang. Bapak Lin, menurut Bapak, dengan kemampuan Lin's Group, apakah layak bekerja sama dengan Yuanda Group kami? Ya. Lin's Group. Jika dibandingkan dengan Yuanda Group Bapak Liu, memang agak kurang. Tapi, Bapak Liu juga seharusnya adalah tokoh terkenal di dunia bisnis, kan? Bersikap tidak menepati janji seperti ini, mungkin tidak baik juga untuk reputasi Bapak Liu. Berani menyinggung keluarga terkaya, keluarga Shen yang begitu besar, masih berani bicara soal reputasi denganku, tidak usah Bapak Lin khawatirkan. Daripada mengkhawatirkan orang lain, lebih baik. Lebih banyak mengkhawatirkan diri sendiri dan Lin's Group. Saya pamit. Bapak Liu,
Apa maksud perkataan Bapak? Mengingat kita sudah lama bekerja sama, saya ingatkan Bapak Lin. Ada beberapa orang yang bukan hanya Lin's Group. Tidak. Tepatnya, bahkan saya sendiri pun tidak berani menyinggung mereka. Saya hanya bisa berkata sampai di sini. Semoga Bapak Lin dapat menjaga diri dengan baik. Bapak Lin, beberapa hari terakhir ini, banyak mitra kerja sama kami tiba-tiba mengumumkan ingin membatalkan kontrak dengan Lin's Group kami. Bahkan, investasi sebelumnya juga semuanya dibatalkan. Tidak hanya itu, beberapa bahkan mengumumkan ke depannya tidak akan bekerja sama dengan Lin's Group kami lagi. Bagaimana dengan pinjaman dari bank? Semua ditolak. Bank bilang, risiko Lin's Group kami terlalu tinggi. Bapak Lin, kalau terus begini, rantai pendanaan Lin's Group mungkin akan. Tahukah kamu alasan pihak lawan menghentikan kerjasama? Direktur Lin, ada teman yang bilang ke saya, Grup Lin, kami telah menyinggung seorang tokoh penting itu sudah bersuara, makanya. Beberapa orang bukan grup Lin. Bukan lebih tepatnya. Bahkan saya pun tak berani menyinggungnya. Grup Lin belakangan ini sama sekali tidak pernah berhubungan dengan tokoh penting apapun. Mana mungkin menyinggung? Tahukah kamu siapa tokoh penting itu? Orang itu sepertinya sangat takut tidak berani mengatakannya. Cepat selidiki identitasnya. Kalau benar grup Lin, kami tidak sengaja menyinggungnya harus segera minta maaf padanya. Direktur Lin, beberapa hari ini saham grup Lin turun lagi, 5% sudah mencapai rekor terendah sepanjang sejarah. Kalau begini terus mungkin grup Lin akan. Belum ketemu juga informasi tokoh penting itu? Sudah dikirim orang untuk menyelidiki. Tapi informasinya sangat rahasia. Kamu boleh pergi dulu. Baik, Direktur Lin. Kamu tiap hari nggak pulang Xiao Su marah? Tahu nggak? Xiao Su ibu. Di matamu cuma ada Xiao Su itu doang? Kamu tahu nggak perusahaan hampir bangkrut? Bangkrut ya sudah lagian keluarga kita kaya. Uang? Kamu tahu keluarga kita mau bangkrut? Kamu tahu rumah kita mobil? Tabungan segera akan disita untuk bayar utang. Kalau kamu tunggu lagi mungkin nanti cuma bisa makan angin. Masa sih? Masa nggak mungkin? Tuan Lin, Anda tidak boleh masuk. Aku kan, adik direktur utama kalian. Nggak percaya? Aku suruh kakakku pecat. Kamu, sungguh tidak bisa. Tuan Lin, minggir kak. Kak Direktur Lin kak. Tolong selamatkan aku Direktur Lin. Tuan Lin, nekat masuk saya kak, tolong selamatkan aku. Aku berjudi sampai utang, rentenir, mereka mau potong tanganku, kamu cepat transfer 500.000 ke aku. Lin Jie, kamu pergi berjudi lagi. Kak, aku cuma main sebentar saja. Tak disangka, aku kalah sedikit uang. 500.000, kamu bilang ini sedikit uang? Kak, jangan omongin itu lagi. Cepat transfer uangnya. Mereka benar-benar akan memotong tanganku. Aku tidak punya uang. Kamu tidak punya uang? Lin Yu, kamu presiden direktur perusahaan sebesar ini, masa 500.000 saja tidak punya? Kalau kamu tidak kasih aku uang, aku akan mati di sini. Kalau begitu, mati saja. Kebetulan bisa minta maaf pada kakak iparmu dan Yanyan di bawah sana. Lin Yu, aku mengerti. Kamu mau balas dendam padaku, cuma karena si sampah itu dan si anak kecil itu, aku beritahu kamu. Kalau aku tidak bahagia, kamu juga jangan harap bisa bahagia. Kalau kamu berani tidak kasih aku uang, aku akan beritahu wartawan, soal kamu mengusir Shen Mingqian dan Yanyan dari mobil. Aku akan biarkan semua orang tahu, Presiden Direktur Grup Lin, betapa jahatnya wanita ini. Kamu berani mengancamku? Memangnya kenapa kalau mengancammu? Cepat transfer uangnya. Lagi pula kamu kakakku, uangmu kan uangku juga. Bangsat. Kamu. Presiden Lin, sudah dapat informasi terkait orang penting itu. Siapa namanya? Di mana alamatnya? Ini. Lin Jie, kamu keluar dulu. Aku tidak mau.
kecuali transfer uangnya dulu. Segera keluar, atau aku panggil satpam untuk mengusirmu. Lin Yu, kamu kejam sekali. Kita lihat saja nanti. Cepat katakan, siapa orangnya? Hanya tahu dia marga Shen, asetnya sangat besar. Marga Shen? Jangan-jangan? Jangan-jangan. Dia? Tidak. Ini tidak mungkin. Dia cuma menantu yang masuk ke keluarga Lin. Lagi pula dia sudah mati. Segera selidiki semua informasi tentangnya. Sekalian periksa juga. Grup Lin apakah ada masalah dengannya? Ibu Lin. Orang penting. Masalah. Aku bilang, Lin Yu kenapa akhir-akhir ini sibuk banget, ternyata dia nyerempet orang penting. Kalau berita ini dikasih tahu ke kakak Suen, pasti bisa ditukar uang banyak. Beritanya akurat? Tentu saja, kakak Suen. Ini ku dengar langsung. Pantasan grup Lin sekarang jatuh bangun. Ternyata dia nyerempet bos besar. Sepertinya Lin Yu ini udah gak bisa diandalkan. Kakak Suen. Mikir apa? Gak ada. Aku cuma mikir gimana caranya bantu kakak Yu lewati masa sulit. Kakak Suen. Kamu benar-benar baik banget sama kakakku. Lihat. Aku kasih berita penting kayak gini. Kan? Xiao Jie, ngerti. Sejak sampah Shen Mingchen itu mati, kakak Yu ini jadi cuek banget sama aku. Gini aja, nanti beberapa waktu lagi, aku ganti modal plus bunganya sekalian ke kamu. Kakak Suen. Jangan-jangan kamu cuma bohongin aku? Sepengetahuanku, kakakku dulu udah kasih kamu uang banyak. Itu uangku semua. Urusanmu apa? Uang-uang itu udah lama diambil lagi sama kakakmu. Gimana kalau gini? Aku bantu kamu bujuk kakak Yu, lagi pula kamu kan adik kandungnya, pasti dia gak mungkin liatin tanganmu dipotong. Oke. Kalau gitu aku di sini makasih ya, kakak Suen. Salah. Makasih ya, calon kakak ipar. Pergilah. Kalau gitu aku duluan ya. Kalau bukan karena aku belum nemu sugar daddy baru, siapa yang mau peduli sama kalian berdua? Dua orang bodoh ini. Ayah, aku cantik nggak? Tentu saja. Yanyan kita adalah yang tercantik di seluruh dunia. Mingqian. Sekarang grup Lin sudah diambang kebangkrutan. Lin Jie punya utang judi yang besar. Mertuaku itu masih saja hidup boros. Sedangkan Suen itu masih mikir tiap hari gimana caranya diam-diam dapetin keuntungan dari Lin Yu. Belum cukup. Dibandingkan dengan luka yang mereka timbulkan pada Yanyan, Mingqian, ibu mau adain pesta penyambutan untuk kamu dan Yanyan. baiklah. Memang sudah waktunya mengembalikan status putri orang terkaya itu kepada Yanyan. Pesta penyambutan kali ini harus benar-benar megah. Harus biar seluruh dunia tahu cucu kesayanganku, Yanyan, adalah putri yang paling bersinar di dunia. Baik, Selain itu, aku juga mau mengundang dua orang, silakan katakan, Tuan Muda. Lin Yu dan Su Wen. Kamu mau? Su Wen ke Lin Haya, cuma urusan uang. Dan sekarang grup Lin hampir bangkrut. Su Wen pasti akan cari cara untuk cari sandaran baru. Kalau dia tahu orang terkaya di dunia adakan pesta penyambutan, pasti dia akan datang. Ini apa hubungannya dengan Lin Yu? Su Wen nggak punya latar belakang, cuma bisa andelin Lin Yu, statusnya sebagai direktur grup Lin. Sekarang, grup Lin dalam keadaan genting. Lin Yu juga pasti nggak akan lewatkan kesempatan ini. Memang anak ibu, pikiranmu sangat teliti. Saat mereka paling berharap, baru kita buat mereka putus asa. Aku mau biar Lin Yu juga merasakan keputusasaan yang kami ayah anak rasakan. Tapi, nak,
Tanpa undangan yang dikeluarkan keluarga Shen kita, walaupun dia Lin Yu adalah direktur grup Lin, mungkin gak bakal punya kualifikasi buat datang, kan? Untuk mendapatkan kesempatan mendekati orang terkaya di dunia, aku yakin mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan undangan. Yu Jie, kabar baik, kabar yang sangat bagus. Suen, grup Lin sudah seperti ini. Masih ada kabar baik apa lagi? Yu Jie, aku dengar keluarga Shen, orang terkaya di dunia, akan mengadakan pesta penyambutan di Jiangcheng untuk dirinya sendiri dan putrinya yang terpisah. Bayangkan, kalau kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk mendapat perhatian si orang terkaya, maka masalah grup Lin bisa langsung teratasi. Benarkah? Tentu saja benar, ini kan hasil kudapatkan dari banyak hubungan. Putra orang terkaya keluarga Shen. Lagi-lagi marga Shen. Dulu katanya orang penting yang kusakiti dari grup Lin juga bermarga Shen. Mungkinkah? Tidak mungkin. Putra orang terkaya dunia sejati itu. Mana mungkin menganggap grup Lin yang kecil ini? Lagi pula, aku tidak pernah berinteraksi dengan putra orang terkaya ini. Yu Jie, kamu bicara apa sih? Suen, kesempatannya memang bagus, tapi pesta level segini, kita mungkin tidak layak hadir. Yu Jie, asal punya undangan, pasti bisa ikut. Gampang kamu bilang, itu kan pesta penyambutan putra orang terkaya. Kalau biasanya, grup Lin kita memang tidak layak hadir. Tapi, sekarang, Ini waktunya kapan, masih main teka-teki. Yu Jie, aku sudah cari tahu semuanya. Ada yang mau jual undangan pesta penyambutan orang terkaya. Begini, kita pasti bisa pergi. Benarkah kabarnya? Jangan-jangan cuma tipu. Benar 100%. Katanya orangnya adalah asisten keluarga orang terkaya. Cuma, undangan level segini harganya pasti mahal. Berapa? Kira-kira paling tidak 1 juta. Sekarang perusahaan banyak utang. Mungkin bulan depan saja gaji karyawan tidak bisa dibayar. 1 juta saja tidak bisa keluarkan, ternyata wanita ini benar-benar sudah tidak punya uang. Yu Jie, aku tahu perusahaan sulit, tapi ini mungkin taruhan terakhir, coba pikirkan. Kalau berhasil bertemu dengan orang terkaya itu, hasilnya bisa mencapai puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta. Lebih baik daripada kita diam saja menunggu kegagalan, kan? Kak Yu, jangan ragu-ragu lagi. Kesempatan seperti ini langka, bahkan bisa dibilang, ini satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasib grup Lin. Suen, di kartu ini ada 1 juta rupiah. Ini adalah semua dana yang tersisa dari perusahaan dan saya pribadi. Kamu harus berhasil mendapatkan undangan pesta kepulangan orang terkaya itu. Aku sudah bernegosiasi dengan pihak terkait, harganya sudah disepakati 700.000. Sekarang dapat tambahan 300.000 lagi. Asisten Wang, bukankah kita sudah sepakat 700.000? Kenapa tiba-tiba naik jadi 1 juta? Walaupun wanita Lin Yu itu memang memberikan 1 juta, tapi kalau semuanya diberikan, bagaimana aku bisa mengambil untung? Tuan Su, ini kan pesta kepulangan orang terkaya di dunia. Nilai pentingnya tidak perlu saya jelaskan lagi, kan? Sebentar lagi. Mungkin harganya tidak cuma 1 juta lagi. Bisa tidak lebih murah sedikit? Kalau kali ini benar-benar mendapatkan perhatian dari orang terkaya itu, nanti pasti akan saya balas budi. Sepertinya Tuan Su juga tidak sungguh-sungguh ingin membeli. Kalau begitu, saya juga tidak akan mempersulit. Saya pamit. Tunggu. Tunggu sebentar, saya beli. Sudahlah, tanpa pengorbanan, tak ada hasil. Lagi pula kesempatannya langka. Asisten Wang, di kartu ini ada 1 juta rupiah. Kamu bisa cek kapan saja. Selamat, Tuan Su dan Presiden Direktur Lin. Saya juga berharap Tuan Su dan Ibu Lin kali ini bisa meraih kesuksesan besar.
Tuan muda, urusannya sudah selesai. Kerja bagus. 1 juta ini. Anggap saja bonus untukmu. Terima kasih, Tuan muda. Lin Yu, Su Wen. Sungguh menantikan pertemuan kita lagi. Konon penerus keluarga Shen ini hidup di luar selama bertahun-tahun. Baru-baru ini baru kembali ke keluarganya. Bukan cuma itu. Katanya penerus ini juga membawa pulang seorang anak perempuan. Nenek Shen sangat memanjakannya. Sampai-sampai membeli seluruh kota dongeng di Eropa Utara untuk dijadikan taman bermain. Memang pantas keluarga Shen, orang terkaya. Kekayaannya benar-benar luar biasa. Su Wen, nanti kamu harus berhati-hati, jangan sampai menyinggung mereka. Tenang saja, Kak Yu. Aku tahu tujuan kita datang ke sini. Adalah apa? Pesta yang begitu megah ini pasti banyak putri orang kaya yang muncul. Kalau bisa dekat dengan orang terkaya itu bagus, kalaupun tidak, kita bisa mendekati 1-2 putri keluarga kaya baru. Lihat, penerus keluarga Shen dan putri kecilnya sudah keluar. Ini putra orang terkaya. Bukannya katanya putra orang terkaya datang bersama sang putri kecil. Kenapa sang putri kecil tidak datang? Para tamu undangan. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di pesta penyambutan putra orang terkaya. Putra orang terkaya dan sang putri kecil sudah tiba dan sedang beristirahat di ruang VIP. Sebentar lagi mereka bisa bertemu dengan semua. Silakan beraktivitas terlebih dahulu. Aneh. Kenapa aku selalu merasa hatiku gelisah? Shen Mingqian. Kak Yu, lagi lihat apa? Su Wen. Aku barusan sepertinya melihat Mingqian dan Yanyan. Kak Yu, kamu salah lihat kali. Kakak Shen dan Yanyan sudah pergi. Bahkan kalaupun mereka masih hidup, ini kan pesta penyambutan putra orang terkaya. Masa mungkin mereka bisa muncul di sini? Kak Yu, pasti karena kamu terlalu merindukan kakak Shen dan Yanyan, jadi salah lihat? Mungkinkah benar-benar mataku yang bermasalah? Kak Yu, lelang amal ini sebentar lagi dimulai. Mungkin putra orang terkaya itu juga akan segera muncul. Ayo kita cepat masuk. Katanya seluruh hasil lelang amal kali ini akan disumbangkan ke panti asuhan. Penerus keluarga Shen ini baik hati dan dermawan. Asalkan bisa menjalin hubungan dengannya, krisis grup Lin bisa teratasi. Hadirin sekalian, sekarang lelang amal kita resmi dimulai. Barang lelang yang ini adalah satu-satunya di lelang kali ini. Harga dasarnya 1 juta. Katanya pulpen ini adalah hadiah dari putra orang terkaya untuk sang putri kecil. Kalau ada yang bisa membelinya dan memberikannya ke putra orang terkaya, bukankah itu? Kak Yu, pena ini adalah persiapan khusus dari penerus keluarga Shen untuk putrinya. Kalau kita bisa membelinya dan memberikannya padanya, maka grup Lin bisa bangkit kembali. Kamu benar. Mari kita sambut penerus keluarga Shen dan putri kecilnya. Untuk tampil. Kok kamu? Tidak mungkin. Kamu dan Yanyan kan sudah mati? Kenapa? Melihat aku dan putrimu tidak mati? Kamu kecewa? Aku tahu. Dari awal sampai akhir, kamu terus menipu Kak Yu.
Kamu sama sekali tidak mati, juga tidak bunuh diri. Jangan ganggu ayahku. Shen Mingqian, kamu benar-benar hina. Untuk menipu perasaanku, pura-pura mati pun kamu lakukan. Benar, Kak Yu. Menurutku sampah ini pasti merasa bersalah. Pura-pura mati di luar begitu lama, siapa tahu dia bermain-main dengan wanita lain. Orang miskin sepertimu bagaimana bisa datang ke tempat seperti ini? Jangan-jangan kamu tidak bisa bertahan di luar. Lalu ingin rujuk? Kamu tahu aku membawa Suen datang ke pesta kepulangan ini, jadi sengaja mengikutiku, ya? Aku juga datang untuk menghadiri pesta kepulangan. Kamu? Pesta kepulangan level seperti ini tidak bisa masuk tanpa undangan. Orang sepertimu yang hidup mengandalkan Kak Yu, jangan-jangan menyelinap masuk diam-diam? Manajer. Ada seorang orang miskin, tanpa undangan menyelinap masuk. Cepat buang si miskin ini keluar. Kalau tidak, posisi manajermu ini juga jangan diharapkan lagi. Bagaimana kamu tahu aku tidak punya undangan? Shen Mingqian, jangan cari gara-gara di sini. Putra orang terkaya akan segera tiba. Tuan, tolong tunjukkan undangan Anda. Saya lupa bawa undangannya. Lupa bawa apa? Dasar orang tak berguna. Kamu memang tidak punya undangan. Shen Mingqian, cepat bawa Yan Yan pergi dari sini. Tempat seperti ini bukan tempat untukmu. Karena tidak punya undangan, Tuan, silakan. Walaupun saya tidak bawa undangan, tapi saya punya kartu ini. Kartu Naga Hitam Supreme. Kartu Naga Hitam Supreme apa? Menurutku, ini cuma barang loakan yang harganya nggak sampai 10.000. Shen Mingqian, kamu memang tetap tidak bisa diandalkan. Bahkan hal curang dan rendah seperti ini bisa kamu lakukan. Bagaimana kamu tahu kartu saya ini palsu? Kamu cuma gigolo yang hidup dari Nona Yu. Mana mungkin punya kartu naga hitam? Mingqian, jangan berbuat onar di sini. Saya ini CEO Grup Lin. Bahkan saya saja belum pernah dengar soal kartu naga hitam Supreme. Kartu apaan sih? Kartu murahan. Sama seperti orang-orang tertentu, tidak bisa diandalkan. Memalukan sekali. Orang seperti ini terlalu sok. Bagaimana kalau saya bilang? Kartu ini asli? Shen Mingqian, sudah saatnya begini, kamu masih mau pura-pura. Yu, karena si sampah ini sengaja cari mati, minta manajer. Periksa baik-baik, nanti, si sampah ini pasti akan ketahuan aslinya. Ayo, kamu periksa kartu naga hitam ini di depan semua orang. Apakah benar asli atau tidak? Pola di atasnya adalah ciri khas Shen Group kali ini. Tidak mungkin salah. Ini memang asli. Ini tidak mungkin. Kenapa saya tidak pernah dengar soal kartu naga hitam Supreme? Kartu naga hitam Supreme ini adalah milik penerus Shen Group. Hanya ada satu. Apa katamu? Dia adalah penerus keluarga Shen? Kamu bilang dia adalah ahli waris keluarga Shen. Sungguh lucu. Kalau dia ahli waris keluarga Shen, aku malah orang terkaya Shen. Dia cuma di rumah, suami rumah tangga yang masak. Kamu bilang dia ahli waris keluarga Shen? Ini tidak mungkin. Pasti kamu salah. Pak Lin, kartu ini benar-benar kartu naga hitam tertinggi. Di atasnya masih ada yang unik dari negara naga, pola naga khusus. Aku pasti tidak salah mengenali. Ini tidak mungkin. Meskipun kartu apa ini kartu naga hitam tertinggi itu asli, tidak mungkin miliknya. Iya, bisa saja dicuri dari mana? Shen Mingqian, tidak menyangka kamu masih orang seperti ini. Cukup, Shen Mingqian. Kamu pura-pura mati bersama anak, menipu perasaanku. Lalu di sini berbuat curang lagi. Kalau tahu diri, cepat pergi dari sini. Ini bukan tempat yang pantas untukmu. Iya, Shen Mingqian, Yu juga demi kebaikanmu, kamu di pesta kembalinya anak orang terkaya, menyamar sebagai orang terkaya, kalau pihak lain tahu, pasti tidak akan membiarkanmu. Mingqian, aku tahu. Kamu melakukan ini untuk menarik perhatianku. Tapi kamu melakukan ini terlalu tidak tahu diri. Pak Lin, jangan terlalu berhayal. Aku kesini bukan untukmu.
Aku kesini adalah untuk putriku. Membeli pulpen mahal ini. Apa? Kamu saja? Di kantongmu bahkan tidak ada 100 perak, tidak bisa mengumpulkan. Beli sayur saja harus meminta dari Yu, parasit. Berani-beraninya bicara besar, bilang mau membeli pulpen mahal ini. Shen Mingqian, jangan berbuat onar di sini. Setiap barang lelang di sini paling sedikit puluhan hingga jutaan. Kamu cuma menantu keluarga Lin, mana mungkin punya uang sebanyak itu? Bagaimana kamu tahu? Aku tidak punya uang. Kalau kamu punya uang, mana mungkin demi obat khusus Yanyan sampai mau bunuh diri? Intinya, orang gagal kayak kamu pasti nggak punya duit. Shen Mingqian, aku sarankan kamu cepat-cepat pergi saja. Kalau menang lelang tapi nggak bisa bayar, bisa masuk penjara, tahu? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Selanjutnya, lelang dilanjutkan. Bukannya katanya ahli waris keluarga Shen dan putri kecilnya pasti hadir di lelang kali ini? Kok lelangnya sudah mulai? Mereka belum kelihatan juga? Mungkin ada urusan yang tertunda, Kak Yu. Sekarang yang paling penting adalah cepat-cepat dapatkan pulpen ini. Soal Shen Mingqian, nanti kalau yang punya datang dan lihat tempat duduknya diduduki Kak Shen, pasti dia nggak akan membiarkannya. 1.100.000. 1.300.000. 1.400.000. Nona Lin ini menawar 1.400.000. 1.400.000 pertama. 1.400.000 kedua. 5 juta. 5 juta. Dari mana kamu punya uang 5 juta? Kak Shen, jangan-jangan kamu uang hasil nipu tante-tante kaya dikuras habis untuk ini? Jangan sok jagoan deh, nanti kamu nggak bisa beresin. Tenang. Tuan ini menawar 5 juta. 5 juta pertama. 5 juta kedua. Demi grup Lin bisa bangkit kembali, aku nekat. 5.100.000. 10 juta. 10 juta. Ini harga yang gila. Kak Yu, apa Shen Mingqian benar-benar bisa bayar 10 juta? Jangan-jangan dia benar-benar ahli waris keluarga Shen? Mana mungkin? Aku menikah dengannya bertahun-tahun, anak sudah segini besar. Aku paling tahu kelakuannya seperti apa. Dia sengaja mau melawanku. 10.100.000. Lin Yu, kamu benar-benar mau mengeluarkan modal besar. Grup Linmu hampir bangkrut, masih sanggup keluarkan uang sebanyak ini? Mending, aku kasih ke kamu. Serahkan, kamu berani melawanku? Kamu sanggup bayar sebanyak ini? Ayah. Yanyan suka banget sama pulpen ini. Kalau Yanyan suka, ayah belikan untuk Yanyan. Tapi pulpen ini harganya mahal ya. Nggak mahal. Asalkan uang hasil lelang terakhir disumbangkan ke panti asuhan. Untuk adik-adik di sana. Berapapun harganya, ayah rela bayar. Iya, untung nggak gegabah. Kuserahkan pada Lin Yu, bersitegang dengan mereka itu hal kecil. Yanyan suka dan sumbangan, untuk panti asuhan baru yang penting. Nyalakan lentera langit. Nyalakan lentera langit? Ini cuma bisa dilakukan oleh penerus keluarga Shen. Bisa memenangkan pulpen super mahal ini, dan menyumbangkannya ke panti asuhan, pasti dia adalah penerus keluarga Shen sendiri, ya. Shen Mingqian, jangan berbuat onar di sini. Kamu tahu apa artinya menyalakan lentera langit? Jangan mempermalukan diri di sini, bisa nggak sih? Yanyan ikut kamu, juga jadi ikut-ikutan buruk. Mau nyalakan lentera langit lagi? Kamu sanggup bayar? Gesek kartu. Kamu pikir pakai kartu hitam curian ini bisa gesek keluar uang? Kamu tahu dari mana? Aku nggak bisa gesek keluar uang?
Gesek saja. Jangan pura-pura lagi. Kartumu ini sama sekali nggak bisa gesek keluar uang. Ada apa? Yanyan nggak mau pulpennya lagi. Shen Mingqian, jangan bawa anak perempuanmu ikut mempermalukan diri bersamamu. Tuan, mungkin kartu hitam Anda otoritasnya terlalu tinggi. Perlu pakai mesin edisi khusus jajaran atas grup Shen baru bisa diproses. Khusus jajaran atas? Ini harus melalui persetujuan asisten Wang baru bisa didapat. Yang perlu pakai mesin EDC seperti ini, pasti cuma penerus keluarga Shen, kan? Lihat, bagaimana kalau Anda hubungi asisten Wang? Asisten Wang sibuk sekali setiap hari. Mustahil dia akan menyetujui orang kecil sepertimu. Dia juga sama sekali bukan penerus keluarga Shen apapun. Asisten Wang, dalam 5 menit sampai di ballroom. Shen Mingqian, sudahlah, jangan pura-pura lagi. Nggak tahu diri. Aku aja nggak punya nomor pribadi asisten Wang. Kamu bukan cuma punya nomornya, berani-beraninya menyuruh dia. Kamu pikir kamu ini penerus keluarga Shen? Satpam, buang dia keluar. Lepaskan aku. Ini adalah acara lelang amal, bukan pertunjukan badut. Sejak dia masuk tadi, seharusnya dia sudah diusir. Mingqian, aku kasih kamu muka. Lebih baik kamu pergi sendiri. Jangan berulah di sini. Lelang ini sangat penting bagiku. Aku harus kenal dengan putra orang terkaya itu. Ayah! Lepaskan aku. Asisten Wang akan segera tiba. Lepaskan ayahku. Yanyan. Lepaskan ayahku. Yanyan, Lin Yu, Yanyan juga anak kandungmu. Kamu berani-beraninya menyakiti dia lagi dan lagi. Yanyan ikut kamu, jadi ikut-ikutan rusak. Aku akan membawanya pergi. Yanyan, Ayah, lepaskan ayahku. Asisten Wang sudah datang. Asisten Wang benar-benar datang. Mungkinkah dia benar-benar penerus keluarga Shen? Apa yang kalian lakukan ini? Asisten Wang, kenapa ibu datang? Asisten Wang benar-benar datang. Lepaskan. Pergi. Baik. Tuan muda, apa tuan baik-baik saja? Asisten Wang memanggil Shen Mingqian tuan muda. Jangan-jangan. Jangan-jangan dia benar-benar putra orang terkaya. tidak apa-apa. Gesek kartunya. Kartu berhasil digesek. Ini tidak mungkin. Dia benar-benar penerus keluarga Shen. Barang lelang ini menjadi milik Tuan Shen. Selamat, Tuan Shen. Asisten Wang itu perempuan. Asisten Wang, yang bisa gesek kartu? Aku tahu. Hadirin sekalian. Shen Mingqian ini sama sekali bukan putra orang terkaya. Alasan dia bisa gesek kartu, itu karena asisten Wang ini memelihara Shen Mingqian. Benar. Aku ini istri Shen Mingqian. Aku tidak pernah tahu dia punya uang sebanyak ini. Ternyata Shen Mingqian adalah gigolo yang dipelihara asisten Wang. Perhatikan ucapan kalian. Buktinya sudah jelas di sini. Masih perlu bukti apa lagi? Kalau tidak, dia cuma suami rumah tangga yang masak di rumah. Berdasarkan apa dia bisa berdiri di sini? Karena aku Shen Mingqian, penerus keluarga Shen. Shen Mingqian, kayaknya kamu lagi stres ya, otakmu udah rusak kali. Grup Shen, asetnya triliunan. Kamu siapa? Berani-beraninya di sini mengaku sebagai penerusnya. Lin Yu. Sekarang, dengan satu kalimat, aku bisa bikin grup Lin lenyap. Shen Mingqian, masih pura-pura? Kamu tahu nggak grup Shen itu yang paling top? Kamu pikir orang kecil kayak kamu bisa nyampe ke sana? Kalau kamu beneran penerus keluarga Shen, mana mungkin rela jadi suami rumahan buat aku bertahun-tahun?
Awalnya kupikir kamu fokus ke karier, jadi aku dukung kamu sepenuhnya. Tapi kamu bukan cuma selingkuh, yang kamu pikirkan cuma anak dari cinta pertamamu. Anak kandungmu sendiri dianggap seperti sampah. Kamu benar-benar mengecewakanku, Duri Beli. Aku kasih kalian uang sebanyak itu tiap bulan, masih nggak puas? Uang sebanyak itu? 3.000 yuan sebulan. Itu kamu bilang banyak? Cuma 3.000 sebulan? Itu buat apa? Pak Lin ini kan seorang direktur utama. Masa cuma kasih 3.000 sebulan? Shen Mingqian, jangan sombong. Kudengar orang terkaya keluarga Shen sebentar lagi sampai. Begitu dia sampai, pasti bakal usir sampah seperti kamu ini. Mau usir siapa? Ketua, Anda akhirnya datang. Barusan, ada yang berani mengaku sebagai anak Anda. Sungguh keterlaluan. Cepat usir dia. Iya, Ketua Shen. Asisten Wang ini, dia bukan cuma sok kuasa, menyimpan gigolo, tapi juga melindunginya yang mengaku sebagai penerus Anda. Asisten seperti ini nggak kompeten, harus dipecat. Betul, pecat dia. Ketua Shen, lihat, aku gimana? Aku bisa apa aja. Nggak kalah sama asisten Wang ini. Aku juga bersedia melayani Anda. Kamu kan orangnya Lin Yu. Wanita nggak romantis kayak dia. Mana ada pesonanya kayak Anda. Suen, kamu. Kalau bisa nempel sama orang terkaya Shen si tua bangka ini, asal bisa bikin dia senang, begitu si tua mati, aku jadi penerus pertama. Bahkan penerus keluarga Shen harus minggir. Asisten Wang? Apa yang mereka bilang itu benar? Kamu menyimpan gigolo dan main belas kasihan? Ketua, aku, Iya. Dia yang mengaku sebagai anak Anda. Bangsat. Berani-beraninya bikin anak saya sama cucu saya terluka seperti ini. Apa yang Anda katakan? Maksud Anda? Dia adalah putra Anda. Yan, Nenek, aku takut. Yanyan, baik, nenek ada di sini. Tidak ada yang berani mengganggu cucu kesayanganku. tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia cuma menantu lelaki yang tinggal di keluarga Lin. Dia cuma parasit yang hidup bergantung pada wanita. Mana mungkin dia adalah anak orang terkaya? Katakan padaku, semua ini palsu, kan? Semuanya benar. Nyonya Shen, apa mungkin Anda salah lihat? Mungkin dia cuma mirip dengan putra Anda? Bagaimana kalau Anda lihat lagi? Putra saya sendiri masa saya tidak kenal? Kalian menghina anakku? Mengganggu cucuku. Sebagai wanita, tidak setia pada suami sudahlah, bahkan membiarkan pria hidung belangmu mengganggu anakku dan cucuku. Anak, cucu? Mingqian, bagaimana kamu akan menghukum mereka? Yang paling dia pedulikan bukanlah bisnis keluarga Lin. Kalau begitu, biarkan grup Lin bangkrut. Suamiku. Aku tahu salahku. Lihatlah. Lihatlah hubungan kita selama bertahun-tahun sebagai suami istri. Lihatlah demi Yanyan. Beri aku kesempatan sekali lagi. Suamiku. Yanyan. Yanyan, Yanyan, bantu ibu bicara, dong. Yanyan, ibu tahu salah. Bantu ibu. Kak Shen, tidak. Leluhur, kumohon, kasihanilah. Anggap saja aku seperti angin yang lewat. Dia, semua gara-gara wanita ini. Dia bilang kau sampah. Cuma menantu di keluarga Lin, jadi aku baru. Kamu bohong. Justru kamu yang menghasutku. Suamiku. Suamiku.
beri aku kesempatan sekali lagi. Kamu tahu, aku mencintaimu dan Yanyan. Aku benar-benar mencintai kalian. Cinta? Linyu, sejak kau mengusirku dan Yanyan dari mobil saat itu, ikatan kita sebagai suami istri sudah putus. Sejak kau tak peduli nyawa Yanyan dan merebut obat khusus itu, kau juga tidak layak menjadi ibunya lagi. Suamiku. Suamiku, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku bersumpah, aku pasti akan membalasmu dengan baik. Membalas Yanyan dengan baik. Aku sudah memberimu kesempatan. Kalau kamu benar-benar peduli pada aku dan Yanyan, kamu akan membuka kain putih itu dan menemukan kebenarannya. Tapi kamu tidak melakukannya. Di lubuk hatimu yang paling dalam, kamu tidak pernah menganggap aku dan Yanyan sebagai suami dan anak perempuan. Yang kamu lihat hanyalah status aku dan Yanyan sebagai putra orang terkaya dan putri keluarga kaya raya. Bukan begitu. Suamiku, aku mencintai kalian. Shenge, aku tahu aku salah. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Tuan Muda, bagaimana penanganannya? Hari sudah terang. Biarkan grup Lin bangkrut saja. Sedangkan dia mencuri obat khusus Yanyan, memaksaku untuk lompat dari gedung. Langsung laporkan ke polisi. Apa katamu? Suen benar-benar memaksamu bunuh diri. Suen, kenapa kamu melakukan ini? Mingqian itu suamiku. Lin Yu, omong kosong. Kamu yang setiap hari bilang kalau Shen Shao adalah menantu yang tidak berguna bagi keluarga Lin. Kamu yang dari dalam hati meremehkan Shen Shao. Kamu bohong. Aku tidak. Shen Shao, mohon maafkan saya. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku, aku. Aku juga tertipu oleh wanita ini sampai tidak bisa melihat kebenaran. Diam kau. Justru kamu yang setiap hari membisikiku, bilang Mingqian itu pengecut, bilang Mingqian itu sampah. Aku terpengaruh olehmu. Suamiku. Suamiku. Aku benar-benar tidak tahu Suen berani melakukan hal seperti itu. Grup Lin adalah seluruh jerih payahku. Itu juga adalah fondasi hidup keluarga kita, suamiku. Lin Yu. Grup Lin sebenarnya hanyalah perusahaan kecil yang hampir bangkrut. Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena bantuan diam-diam dari keluarga Shen, Grup Lin sudah lama bangkrut. Sekarang aku hanya mengambil kembali semua itu. Harusnya jadi nyonya keluarga kaya, sekarang malah jadi badut. Sungguh lucu. Salah mengira mutiara sebagai kotoran mata ikan. Sekarang baru tahu kalau Shen Shao adalah putra orang terkaya, langsung mati-matian menjilat dan menyesal. Suamiku, aku benar-benar tahu salahku. Lihatlah, kita sudah hidup bersama bertahun-tahun. Dan lagi, Yanyan tidak bisa kehilangan ibunya. Yanyan, tolong bantu ibu minta ampun pada ayah, boleh tidak? Ibu benar-benar tahu salah. Yanyan, sekarang kamu baru ingat kalau kamu adalah ibu anak ini? Saat kamu mengusir aku dan Yanyan dari mobil, kenapa tidak ingat punya anak perempuan ini? suamiku. Jangan panggil aku suamimu. Wanita sepertimu tidak pantas masuk ke rumah keluarga Shen. Asisten Wang. Ayo, bawa dia pergi. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Aku adalah CEO Grup Lin, aku adalah nyonya keluarga Shen. Kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Ayah. Ayah, lepaskan ibu ya. Yanyan, Mama peluk. Ayo anakku yang baik.
Aku tahu kamu masih sayang mama, kan? Benar kan? Ayo, biar mama peluk. Lepaskan. Biar mama peluk. Ayo. Yanyan, jangan takut. Katakan pada papa. Kenapa kau lepaskan dia? Tapi mama menangis. Memang pantas putri kecil keluarga terkaya cantik dan baik hati. Punya anak perempuan yang begitu baik tidak tahu menghargai wanita ini sungguh. Ma, Sudahlah, jangan sakiti hati anak. karena putrimu membelamu. Kali ini aku maafkan kamu semapa Bapak Lin dapat bertindak bijaksana. Hadirin sekalian, hari ini, selain aku dan putriku kembali, ada satu hal lagi yang akan diumumkan. Keluarga Shen akan mendirikan yayasan medis Aiyan yang berdedikasi untuk memberikan bantuan medis gratis bagi pasien berat yang miskin. Di hadapan nyawa, semua orang setara. Kenapa bisa begini? Kak Yu, masalahnya belum selesai. Kenapa kau memaksa Shen Mingqian bunuh diri? Semua ini karena kamu sekarang grup Lin benar-benar hancur. Kalau bukan karena kamu sekarang aku sudah jadi nyonya keluarga kaya sejati. Aku hanya ingin mengambil kesempatan terakhir untuk mengeruk uang lagi. Aku tidak bermaksud menyinggung orang terkaya nomor 1 di dunia. Kak Lin Yukao adalah istri Shen Mingqian secara hukum. Sekarang dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan grup Lin yang bisa membuatmu menjadi nyonya keluarga kaya. Kau jangan sampai menyerah. Tapi, dia jelas sudah. Dia sedang emosi jadi tidak mau memaafkanmu. Kau masih punya Yanyan. Iya, Yanyan adalah kartu asmu. Ma, memang pantas pesta kembalinya putra keluarga terkaya. Luar saja sudah semewah ini, dalamnya sampai seberapa mewahnya? Nak, kakakmu sudah masuk lama sekali kok belum keluar juga. Maka kakakku pasti langsung akrab dengan putra keluarga terkaya dan ngobrol dengan seru. Aku dengar putra keluarga terkaya ini hanya punya seorang putri dan belum punya istri. Kalau dia tertarik pada kakakku, Maka keluarga kita akan melesat maju benar-benar jadi orang terpandang. Keluar. Kenapa kamu? Hantu-hantu. Kamu ini manusia atau hantu? Kurang ajar. Berani bersikap tidak sopan pada Tuan Shen. Bajingan kecil. Tak usah dihiraukan. Bu, dia punya bayangan. Dia manusia. Bagus, dasar sampah. Berani-beraninya pura-pura mati, siang bolong begini menakut-nakuti orang. Sayang, maaf, aku salah. Kasih aku kesempatan sekali lagi ya. Lagi pula kita masih punya Yanyan. Xiao Yu, kamu ngapain sih? Baik-baik saja, kenapa minta maaf pada sampah ini? Iya, Kak. Si sampah, bawa-bawa anak kecil yang merepotkan. Mereka pura-pura mati untuk mempermainkan kita. Mereka yang seharusnya minta maaf. Kalian ini siapa? Berani-beraninya menghina anakku dan cucu kesayanganku? Tante, Xiao Jie, sudah, jangan diteruskan. Kenapa? Xiao Jie kan tidak salah. Dia memang sampah dari dulu. Ada apa ini? Kenapa mereka semua memandangi aku dan Xiao Jie seperti itu? Betul. Aku memang seorang sampah. Tidak. Bu, Mingqian adalah putra dari orang terkaya misterius itu. Orang terkaya di Longguo, putra tertua keluarga Shen. Apa? Kakak ipar, kalau kamu putra orang terkaya, kenapa tidak bilang dari dulu?
sampai terjadi banyak kesalahpahaman. Menantuku yang baik. Ibu sudah bilang dari dulu, kamu berbeda dengan orang biasa. Benar kan tebakan ibu? Tadi bukannya terus-terusan bilang aku ini sampah. Dan Yanyan adalah beban? Sayang, Bu, mereka itu hanya bercanda denganmu. Jangan dianggap serius. Iya, betul. Ibu hanya bercanda denganmu. Lihat, kamu malah menganggapnya serius. Iya, kakak ipar. Dulu aku belum mengerti. Mohon maafkan kesalahanku. Nanti aku akan mengabdi padamu. Tidak perlu. Aku dan keluarga Lin sudah tidak ada hubungan lagi. Sayang, aku benar-benar tahu salahku. Kasih aku kesempatan sekali lagi, ya? Aku janji, nanti aku akan nurut semua perkataanmu. Kakak ipar, itu semua kesalahpahaman di masa lalu. Dulu dia yang menghasut dan memecah belah. Kami tidak ada hubungannya. Omong kosong. Kan kalian yang bilang Shen Mingqian itu cuma sampah miskin dan tak punya kuasa, dan terus-terusan bilang Yanyan itu cuma beban. Diam. Kakak ipar, Sayang, Menantu, Diam semua. Ini adalah hotel pesta penyambutan untuk anakku dan cucuku, bukan tempat kalian bertengkar. mertuaku yang baik. Lihat, Ming Qian dan Xiao Yu sudah menikah bertahun-tahun. Seperti kata pepatah, pertengkaran suami istri itu wajar. Mana ada permusuhan yang bertahan semalaman. Betul kan? Hampir saja membunuh cucu kesayanganku. Itu, kamu sebut permusuhan semalaman? Tidak membasmi keluarga Lin sampai habis sudah merupakan kebaikan hatiku. Tapi mulai hari ini, keluarga Lin dan keluarga Shen kami tidak akan ada hubungan sedikit pun lagi. Benar-benar nasibmu sendiri yang kau cari. Berani menyinggung keluarga orang terkaya. Keluarga Lin ini ke depannya mau mengemis pun tidak akan ada yang berani memberi. Cepat pergi. Tidak ada keadilan. Ada orang yang sudah sukses besar, lalu dia meremehkan kami yang berasal dari keluarga kecil seperti ini. Anak perempuanku sudah melahirkan anak untuknya, masa muda yang indah semua dihabiskan olehnya. Ada orang, begitu punya uang, langsung ingin menendang kami pergi. Betul, putra orang terkaya yang terhormat ternyata menyembunyikan identitas dan masuk ke keluarga kami sebagai menantu. Sekarang kekayaannya terbongkar, lalu ingin membuang kami. Ku beritahu kamu harus ganti rugi kerugian masa muda kakakku dan juga kerugian mental. Benar, Shen Mingqian. Kalau hari ini kamu berani tidak mengakui Xiao Yu, kamu harus ganti rugi 10. Tidak, 2 miliar. 2 miliar? Keluarga ini pasti sudah gila karena uang. Memang sekeluarga orang aneh. Logikanya juga bikin pusing. 2 miliar. Kalau 2 miliar ini bisa kudapatkan, bukankah aku jadi kaya raya? Bu, Xiao Jie, jangan asal bicara. Aku percaya Ming Qian, dia mencintaiku. Dasar anak bodoh. Kamu masih belum mengerti? Dia cuma mau menidurimu gratis, menganggapmu alat pelahir anak. Kamu masih saja pura-pura cinta di sini. Tidak mungkin. Ming Qian adalah suamiku. Lagi pula, kami masih punya Yanyan. Ming Qian tidak mungkin meninggalkanku. Bodohnya, kamu masih belum sadar? Dia memang meremehkanmu. Iya, Kak Yu. Kak Shen sekarang bukan lagi suami menantu yang dulu, dia sekarang adalah putra orang terkaya. Iya, Kak, masa iya kamu masih berharap dia menjadikanmu istri orang terkaya? Anakku sayang, Bu tahu kamu merasa sedih. Tapi sekarang dia sudah menjadi orang terkaya. Keluarga kecil seperti kami mana bisa mencapainya. Kalian sekeluarga kalau mau main sandiwara, silakan lanjutkan. Aku tidak tertarik jadi penonton di sini. Keluarga ini benar-benar tidak tahu malu, padahal mereka sendiri yang salah sama orang lain, malah berlaga seperti orang lain yang salah sama mereka. Memang yang serupa pasti berkumpul. Jangan pergi.
Kalau hari ini tidak kasih uang, jangan harap bisa pergi. Berani sekali kau halangi jalan Tuan Sen. Menantu yang baik, apa kau benar-benar tega? Kakak ipar, kita ini satu keluarga. Ada apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik? Kalau kau benar-benar tidak mau kakakku lagi, bagaimana dia bisa hidup? Bu, Xiao Jie. Sudah, jangan bicara lagi. Tuan Shen, bagaimanapun juga, kakak Yu sudah ikut kau bertahun-tahun lamanya, sekarang kau juga anak orang terkaya. 20 miliar ini bagi kau kan cuma setetes air di lautan? Baiklah. Kalau begitu, Tuan Su begitu berjiwa sosial, mending 20 miliar ini kau yang bayarkan untukku. Ini urusan kau dan kakak Yu, urusan keluarga kalian. Apa hubungannya denganku? Aku kira Tuan Su akan berkorban tanpa pamrih. Ini. Aku kasih kesempatan terakhir. Pergi sekarang, kau masih bisa keluar dengan selamat. Apa? Kau mau pukul aku? Kalau kau tahu diri, cepat keluarkan uang. Shen Bingqian. Kata Kak Suen benar. Kau begitu kaya, beri kami sedikit saja. Kenapa? Orang kaya harus selalu memberi. Asisten Wang, panggil polisi. Halo? Ini Hotel Taman Jiangcheng. Shen, kau benar-benar berani panggil polisi? Terang-terangan memeras, kenapa tidak? Sayang, ini urusan keluarga kita sendiri, tidak perlu sampai melibatkan polisi. Direktur Lin, antara kita sudah tidak ada hubungan lagi. Tolong perhatikan kata-katamu. Tapi kita kan? Shen Bingqian. Jangan coba mengintimidasiku. Bahkan kalau polisi datang, mereka juga harus dengar alasan. Keluarga Senmu, meski kaya raya, tidak boleh semena-mena terhadap rakyat kecil seperti kami. Kepala batu. Nak, ngapain harus begitu sopan sama mereka? Mending langsung saja. Ibu, jangan sampai orang lain mengira keluarga Shen kami main kuasa, menindas orang. Untuk menghadapi orang-orang seperti ini, lebih baik pakai senjata hukum. Siapa yang tadi telepon polisi? Pak, Anda harus membela kami. Orang ini adalah mantu saya. Sekarang dia sudah kaya, dia mau ninggalin anak saya. Bahkan mau menghabisi seluruh keluarga kami. Iya, Pak. Kami cuma cari mereka minta penjelasan. Tidak disangka, mereka malah bilang kami memeras. Ini sebenarnya bagaimana? Pak, beberapa orang ini di depan umum, melakukan pemerasan moral terhadap saya, dan meminta sejumlah besar yang disebut uang ganti rugi masa muda. Diduga melakukan pemerasan dan pengancaman. Ini tempat umum. Ada banyak saksi mata. Betul. Kami lihat, kami bisa buktikan. Memang mereka. Kalian fitnah. Ini kompensasi yang seharusnya kami terima. Hampir lupa. Bapak Lin Jie ini, sebelumnya, saat anak saya sakit parah, atas perintah kakaknya, Lin Yu, datang menjemput kami, tapi dia lalai dalam tugas, melihat orang dalam bahaya tidak menolong, bahkan memalsukan bukti penjemputan. Secara tidak langsung mengancam keselamatan jiwa anak saya. Saran saya, sekalian diselidiki. Kamu ngomong sembarangan. Kamu punya bukti apa? Bukti? Barusan di balai jamuan, sudah saya putarkan. Selain bukti itu, saya masih punya lebih banyak hal-hal menarik lainnya. Kebetulan bisa diserahkan ke polisi untuk diselidiki bersama. Jangan. Sayang. Seperti kata pepatah, aib keluarga jangan dibuka di depan umum. Kalau ada masalah apapun, kita bisa tutup pintu dan bicara pelan-pelan. Terang-terangan memeras hingga 2 miliar. Menurut Direktur Lin, ini hal kecil? Kakak ipar. Bukan. Tuan Sen. Saya tahu salah. Saya tidak sengaja mau celakai Yanyan. Saya cuma lagi iseng-iseng, lupa waktu. Lagi pula, yang menyuruh kalian turun dari mobil itu kakak saya, bukan saya. Kamu ngomong sembarangan. Kamu kan jelas-jelas. Berhenti. Jangan berisik. Kalian diduga melakukan pemerasan dan pengancaman dalam jumlah besar. Ditambah ada saksi mata di tempat. Sekarang ikut saya ke kantor. Lepaskan aku. Kakak ipar. Aku benar-benar tahu salahku. Aku tidak bisa pergi dengan mereka. Kalau tidak, hidupku akan hancur. Atas dasar apa kalian menangkap anakku? Kalian berdua bantu mereka bertindak. Lepaskan aku. Aku adalah mertua dari putra orang terkaya. Cepat lepaskan aku. Aku akan melaporkan kalian. Mertua dari putra orang terkaya? Kamu pikir kamu siapa?
Shen Mingqian, kamu benar-benar tega seperti ini? Aku ini ibu dari Yanyan. Yanyan, aku ini ibumu. Katakan sesuatu untukku. Kalian selalu menyakiti ayah. Ayah tidak suka kalian lagi. Ayah, apa Yanyan udah jadi anak nakal? Yanyan, kebaikan adalah sebuah kebajikan. Tapi kebaikan juga harus diberikan pada orang yang tepat. Beberapa orang pantas dimaafkan. Beberapa orang tidak pantas dimaafkan berkali-kali. Tuan Su, mau dibawa kemana ini? Terima kasih atas kerja kerasnya. Untuk kedepannya, jika membutuhkan bukti atau kesaksian apapun, keluarga Shen akan bekerja sama sepenuhnya. Bawa pergi. Aku tidak mau pergi. Lepaskan aku tidak mau pergi. Nak, masalah ini juga sudah selesai. Selanjutnya apa rencanamu? Masalah yayasan medis harus segera direalisasikan. Lagi pula, masih banyak orang yang menunggu bantuan. Selain itu, aku juga berencana menemani Yanyan dengan baik. Tuan muda, bantuan pertama dari Yayasan Ayan berjalan sangat lancar. Saat ini sudah ada 17 pasien miskin dengan penyakit kritis yang menerima bantuan. Di antaranya, ada 3 keluarga yang berharap bisa berterima kasih langsung padamu. Tidak perlu berterima kasih. Tolong sampaikan pada mereka, fokuslah untuk sembuh, hargai kesehatan yang telah kembali. Kita hanya memberi mereka sebuah kesempatan. Keberanian dan usaha untuk bertahan hidup, itu milik mereka sendiri. Aku ini istri orang kaya. Rumahku punya banyak uang. Suamiku. Yanyan? Yanyanku. Kamu baik-baik saja? Grup Lin bangkrut, menghadapi utang yang sangat besar. Semua asetnya disita, akibatnya, Lin Yu terlalu terpukul hingga mengalami gangguan jiwa. Anggota keluarga Lin lainnya karena utang besar ini juga terpaksa pindah ke permukiman kumuh di sisi barat kota. Sedangkan Suen itu terbukti berulang kali menipu keluarga Lin dan orang lain akan uang. Jumlahnya sangat besar. Saat ini telah dijatuhi hukuman. Tuan muda, apakah perlu kita kirim orang untuk menanganinya? Tidak perlu, biarkan dia hidup di dunianya sendiri saja. Kamu pergi dulu. Yanyan jangan nangis. Ibu di sini. Ayah, putri di dalam cerita akhirnya akan bahagia kan? Tentu saja, Yanyan juga adalah putri kecil ayah. Akan selalu bahagia dan gembira. Ayah akan selalu menemani Yanyan kan? Tentu saja, ayah akan selalu menemani Yanyan, melihat Yanyan tumbuh besar, menjadi orang yang paling hebat dan paling baik hati.